Risk Capacity. Tujuan pelatihan: memahami konsep dan komponen utama risk capacity secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kapasitas risiko organisasi, menerapkan metode pengukuran risk capacity yang akurat dan relevan, mengintegrasikan risk capacity dalam kebijakan dan proses manajemen risiko, mengantisipasi risiko apabila kapasitas risiko terlampaui, dan menyusun strategi mitigasi, merancang pendekatan peningkatan risk capacity yang efektif sesuai karakteristik organisasi. Outline, komponen risk capacity, faktor yang mempengaruhi risk capacity, pengukuran risk capacity, integrasi risk capacity ke dalam manajemen risiko, studi kasus. Contoh praktis, risiko jika kapasitas risiko tidak dipertimbangkan, strategi meningkatkan risk capacity. 4 komponen utama risk capacity. 1. Sumber daya resources. 2. Model capital. Financial strength. 3. Infrastruktur. 4. Sumber daya manusia. Human capital people. Pertama, sumber daya resources. Sumber daya meliputi semua aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk menghadapi risiko. Jenis sumber daya, fisik, bahan baku, persediaan, peralatan produksi, intangible brand, reputasi, hak paten, jaringan relasi bisnis, teknologi, sistem informasi, perangkat lunak pendukung keputusan, data analytics, faktor penentu kapasitas, diversifikasi, pemasok dan ketersediaan alternatif, akses pada teknologi terbaru, fleksibilitas operasional dalam menggunakan sumber daya. Kasus: pabrik otomotif di Jawa Barat tetap berproduksi saat krisis chip global karena punya 3 pemasok alternatif dan stok buffer 3 bulan. Pelajaran, diversifikasi dan cadangan sumber daya meningkatkan kapasitas risiko. 2. Modal capital, financial strength. Modal menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dalam menyerap kerugian finansial akibat risiko. Komponen modal, likuiditas, ketersediaan kas, rekening cadangan, solvabilitas, kekuatan ekuitas, aset bersih, akses pendanaan, jalur kredit bank, investor, obligasi, proteksi finansial, polis asuransi, kontrak hedging, diversifikasi investasi. Indikator kapasitas finansial, debt to equity, ratio DER, current ratio and quick ratio, ketersediaan dana darurat. Debt to equity ratio DER. Rumus, DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Makna, DER tinggi, lebih banyak utang, risiko finansial naik, DER rendah, struktur modal sehat, kapasitas risiko lebih kuat. Contoh, DER 2,0. Artinya Rp1 ekuitas ditopang Rp2 utang. DER 0,5. Lebih aman. 2. Current ratio dan quick ratio. Current ratio, aset lancar dibagi liabilitas lancar. Lebih dari atau sama dengan 1,5 sehat. Kurang dari 1 berisiko. Quick ratio, aset lancar, persediaan dibagi liabilitas lancar. Lebih dari atau sama dengan 1 sangat sehat, kurang dari 1 rawan. Makna, rasio tinggi, likuiditas kuat, mampu bayar kewajiban mendadak. Dana darurat emergency fund, cadangan kas atau aset liquid untuk kondisi krisis, ideal 3-6 bulan biaya operasional. Manfaat, menjaga kelangsungan bisnis tanpa tergantung utang tambahan. Inti,
DER. Struktur modal, current dan quick ratio, likuiditas jangka pendek, dana darurat, buffer finansial, menghadapi risiko. Kasus. Maskapai Indonesia bertahan saat pandemi karena punya cadangan kas kuat, rasio utang rendah, serta kontrak hedging aftur. Pelajaran, modal sehat dan proteksi finansial memungkinkan bertahan di tengah krisis. Ketiga, infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai pondasi operasional yang menentukan seberapa cepat dan efektif organisasi menghadapi gangguan. Jenis infrastruktur, fisik, gedung, mesin produksi, gudang, transportasi, digital, jaringan internet, sistem cloud, perangkat keamanan siber, digital, jaringan internet, sistem cloud, perangkat keamanan siber, keamanan, CCTV, firewall, sistem proteksi kebakaran, fasilitas K3, faktor penentu kapasitas, usia dan kondisi peralatan modern dan usang, redundansi, ketersediaan infrastruktur cadangan, keandalan sistem TI untuk manajemen data risiko. Kemampuan sistem TI menyimpan, mengolah, dan menyediakan data risiko secara akurat, aman, dan tepat waktu. Mempercepat identifikasi dan analisis risiko, mengurangi salah keputusan akibat data tidak akurat, menjamin kontinuitas bisnis saat insiden. Infrastruktur. Kasus Rumah Sakit Surabaya tetap beroperasi saat listrik padam berkat genset dan sistem IT cloud. Pelajaran, infrastruktur tangguh, menjaga keberlangsungan layanan. 4. Sumber daya manusia, human capital. People, SDM, adalah komponen paling dinamis dalam risk capacity karena mencakup kemampuan, pengalaman, serta budaya organisasi dalam menghadapi risiko. Dimensi human capital, kompetensi teknis, pengetahuan dan keterampilan teknis, kesiapan mental risk awareness, ketangguhan menghadapi krisis, struktur organisasi, kejelasan peran, jalur pelaporan risiko, budaya risiko, sikap proaktif, transparansi, pembelajaran dari insiden. Faktor penentu kapasitas, program pelatihan dan sertifikasi, leadership yang mendukung, risk-based decision making, tingkat turnover karyawan. Program pelatihan dan sertifikasi, makna, meningkatkan kompetensi karyawan dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Leadership yang mendukung risk-based decision making. Makna pemimpin mendorong keputusan berbasis analisis risiko, bukan hanya intuisi. Tingkat turnover karyawan, makna, pergantian karyawan yang tinggi, melemahkan risk capacity, karena hilangnya pengetahuan dan pengalaman. Pelatihan, meningkatkan kemampuan, leadership, mengarahkan budaya risiko, turnover, menentukan keberlanjutan kapasitas SDM. Keterkaitan komponen dengan kemampuan organisasi, strategi, organisasi, setiap komponen risk capacity harus mendukung arah strategi. Misalnya, perusahaan dengan strategi ekspansi global butuh kapasitas finansial dan operasional yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan manajemen, komponen kapasitas risiko menjadi dasar pertimbangan dalam rapat manajemen misalnya, apakah investasi besar bisa dilakukan, atau merger bisa dijalankan. Keseimbangan antara ambisi dan kapasitas. Ambisi pertumbuhan organisasi harus diimbangi dengan kapasitas nyata untuk menanggung risiko. Jika tidak, strategi bisa gagal. Laporan strategi organisasi menunjukkan bagaimana komponen risk capacity finansial, operasional, dan lain-lain mendukung pencapaian visi misi. Notilan rapat manajemen berisi pembahasan kapasitas risiko saat menyusun atau mengevaluasi strategi. Faktor internal yang mempengaruhi risk capacity.
1. Keuangan financial capacity. Kondisi keuangan menentukan seberapa jauh organisasi mampu menyerap kerugian. Organisasi dengan cadangan kas yang kuat, arus kas stabil, dan tingkat utang terkendali memiliki kapasitas risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika keuangan rapuh, utang tinggi, arus kas negatif, cadangan minim, maka kapasitas risiko otomatis rendah. 2. Budaya risiko risk culture. Budaya risiko adalah pola sikap dan perilaku karyawan, serta manajemen dalam menghadapi risiko. Organisasi dengan budaya risiko sehat, terbuka, melaporkan insiden, mau belajar dari kesalahan, dan mengambil keputusan sesuai appetite risiko yang ditetapkan. Jika budaya risiko lemah, insiden ditutupi, karyawan enggan melapor, manajemen terlalu spekulatif, atau terlalu konservatif, kapasitas risiko jadi terbatas. 3. Struktur organisasi organizational structure. Struktur menentukan siapa yang memegang tanggung jawab risiko dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Organisasi dengan struktur jelas ada komite risiko, fungsi risk management independen, audit internal aktif, kapasitas risiko lebih tinggi karena risiko terkelola secara sistematis. Sebaliknya, jika peran tumpang tindih, tidak ada unit khusus risiko, atau CRO tidak independen, risiko mudah lolos tanpa kontrol. Singkatnya, keuangan, daya tahan risiko bergantung pada kas, utang, dan stabilitas arus dana. Budaya risiko, pola pikir dan perilaku organisasi. Apakah mendukung pengelolaan risiko, atau justru melemahkannya? Struktur organisasi, apakah sistem pengelolaan risiko berjalan efektif dengan peran dan jalur eskalasi yang jelas? Faktor eksternal yang mempengaruhi risk capacity. 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi menentukan batasan legal yang harus dipatuhi. Contoh, ketentuan OJK untuk sektor keuangan, regulasi ESG environmental, social, governance, standar K3 keselamatan dan kesehatan kerja, atau ISO 31000. Regulasi ketat bisa membatasi kapasitas risiko karena perusahaan wajib menyesuaikan proses bisnis agar tetap compliant. Sebaliknya, regulasi yang mendukung inovasi, misalnya insentif pajak untuk green investment, bisa meningkatkan risk capacity. Kedua, kondisi pasar dan ekonomi. Fluktuasi pasar, harga bahan baku, kurs valuta, tingkat inflasi, suku bunga memengaruhi kemampuan organisasi menyerap risiko. Persaingan yang ketat juga berpengaruh. Perusahaan dengan posisi pasar kuat akan memiliki ruang risiko lebih besar, sedangkan perusahaan yang lemah akan cenderung risk-averse. Contoh, di pasar minyak dan gas, volatilitas harga crude oil sangat menentukan risk capacity perusahaan migas. 3. Perkembangan teknologi. Teknologi baru bisa meningkatkan kapasitas risiko dengan efisiensi, otomasi dan prediksi berbasis data. Contoh, AI untuk prediksi pasar. Namun, teknologi juga membawa risiko tambahan, cyber risk, ketergantungan pada digital system, atau obsolete risk. Teknologi lama cepat usang. Perusahaan dengan kemampuan adaptasi teknologi tinggi biasanya memiliki risk capacity yang lebih kuat. Metode dan indikator pengukuran risk capacity. Pengukuran risk capacity dilakukan dengan menentukan indikator kuantitatif maupun kualitatif yang relevan dengan kondisi organisasi. Beberapa pendekatan 1. Key Performance Indicators KPI risiko. Contoh, loss ratio, operational downtime, tingkat kepatuhan terhadap SLA. KPI ini menunjukkan seberapa jauh organisasi mampu menanggung risiko tanpa mengganggu keberlangsungan operasional. Kedua, rasio keuangan. Debt to equity ratio menunjukkan ketahanan keuangan terhadap risiko finansial. Liquidity ratio mengukur kemampuan perusahaan
Menutup kerugian mendadak capital adequacy, rasio untuk sektor perbankan. 3. Risk matrix, matriks risiko. Matriks frekuensi, likelihood. Dampak impact untuk melihat kapasitas organisasi menghadapi kombinasi risiko. Hasilnya dipetakan dalam kategori rendah, sedang, tinggi. 4. Stress testing dan scenario analysis. Simulasi kondisi ekstrem krisis keuangan, gangguan supply chain cyber attack. Mengukur apakah organisasi masih mampu bertahan dalam skenario tersebut. Interpretasi hasil pengukuran risk capacity. 1. Menentukan risk appetite. Jika kapasitas risiko tinggi, organisasi dapat mengambil risiko lebih besar. Contoh, ekspansi agresif. Jika kapasitas risiko rendah, keputusan harus konservatif dan fokus pada perlindungan aset. 2. Mengidentifikasi gap. Jika hasil pengukuran menunjukkan risiko aktual lebih dari risk capacity, organisasi harus melakukan mitigasi hedging, diversifikasi, asuransi. 3. Prioritisasi keputusan. Hasil pengukuran membantu manajemen memutuskan alokasi sumber daya ke area dengan risiko paling kritis. 4. Komunikasi ke stakeholder. Menyediakan laporan kuantitatif atau visual dashboard, heat map, grafik KPI risiko, agar manajemen puncak mudah memahami posisi risk capacity. Risk capacity dipadukan dengan risk appetite dan risk tolerance. Risk capacity, kemampuan objektif organisasi dalam menanggung risiko, ditentukan oleh sumber daya, modal, regulasi, kondisi pasar. Risk appetite, tingkat risiko yang secara strategis bersedia diambil organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Risk tolerance, batas deviasi, atau variasi yang masih dapat diterima dalam operasional harian sebelum dianggap melanggar appetite. Hubungan dan integrasi. 1. Risk capacity sebagai dasar. Risk appetite tidak boleh melebihi risk capacity. Contoh, jika kapasitas risiko finansial perusahaan maksimal 100 miliar rupiah, appetite tidak boleh ditetapkan 150 miliar rupiah. Kedua, risk appetite sebagai arahan strategis, disusun oleh top manajemen sesuai visi dan strategi bisnis. Contoh, perusahaan perbankan menetapkan appetite terhadap kredit macet maksimal 3%. 3. Risk tolerance sebagai operasionalisasi diterapkan ke level divisi atau unit kerja. Contoh, divisi kredit menetapkan toleransi gagal bayar nasabah tidak lebih dari 2% per bulan. 4. Integrasi ke framework manajemen risiko ISO 31000. COSO. ERM Risk Identification. Pastikan kapasitas risiko dipahami sejak awal risk assessment. Gunakan kapasitas sebagai batas. Evaluasi likelihood, impact risk treatment, pilih strategi mitigasi. Sesuai gap antara kapasitas dan risiko aktual, monitoring, dan review. Pantau KPI risiko, agar tetap selaras dengan kapasitas organisasi. ISO 31000 dan COSO. ISO 31000 Risk Management Guidelines, pedoman internasional untuk proses manajemen risiko, prinsip terintegrasi, sistematis, disesuaikan konteks, dinamis, inklusif, berbasis informasi, proses inti, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, monitoring, komunikasi. Peran risk capacity dipertimbangkan saat evaluasi risiko agar perlakuan sesuai kemampuan organisasi. COSO, ERM Enterprise Risk Management Framework, kerangka kerja untuk integrasi risiko dengan strategi dan kinerja organisasi, komponen, governance, strategi, performance, review, informasi dan pelaporan. Fokus, risiko dikaitkan langsung dengan pencapaian tujuan strategis. Peran risk capacity jadi batas objektif dibandingkan dengan risk appetite strategize and risk tolerance operational.
Integrasi dalam perencanaan dan strategi organisasi. 1. Ekspansi expansion. Strategi pertumbuhan, misalnya membuka cabang baru, akuisisi perusahaan, atau masuk ke pasar internasional, hanya dilakukan bila risk capacity cukup besar untuk menanggung risiko finansial, operasional, dan regulasi tambahan. 2. Bertahap gradual expansion, step by step. Jika kapasitas risiko terbatas, maka ekspansi dilakukan perlahan dengan pilot project atau skala kecil terlebih dahulu. Tujuannya menguji kemampuan organisasi sebelum komit penuh ke investasi besar. Ketiga, bertahan sustain defensive strategy. Saat risk capacity rendah misalnya, akibat krisis pasar, regulasi ketat, atau keterbatasan modal, strategi fokus pada menjaga stabilitas. Contoh, menahan ekspansi, memperkuat efisiensi internal, atau hanya melanjutkan proyek yang sudah ada. Studi kasus penerapan risk capacity dalam organisasi, situasi. Bank ingin meningkatkan portofolio kredit UMKM. Risk capacity ditentukan oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas, dan regulasi OJK. Keputusan, jika CAR lebih dari atau sama dengan 14%, bank punya kapasitas risiko tinggi. Dapat ekspansi agresif pada kredit UMKM. Jika CAR hanya 12%, kapasitas risiko terbatas. Ekspansi dilakukan bertahap, misalnya pilot project untuk sektor tertentu. Jika CAR mendekati batas regulasi, minimum 10%. Strategi bertahan, menjaga portofolio tanpa ekspansi baru. Pelajaran, kapasitas risiko menentukan apakah strategi bisa agresif, bertahap, atau defensif. Contoh kasus 1. Sektor perbankan. Situasi, bank ingin meningkatkan portofolio kredit UMKM, risk capacity, ditentukan oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas, dan regulasi OJK. Keputusan, jika CAR lebih dari atau sama dengan 14%, bank punya kapasitas risiko tinggi. Dapat ekspansi agresif pada kredit UMKM. Jika CAR hanya 12%, kapasitas risiko terbatas, ekspansi dilakukan bertahap, misalnya pilot project untuk sektor tertentu. Jika CAR mendekati batas regulasi minimum 10%, strategi bertahan, menjaga portofolio tanpa ekspansi baru. Pelajaran, kapasitas risiko menentukan apakah strategi bisa agresif, bertahap, atau defensif. Contoh kasus 2, sektor energi. Situasi, perusahaan listrik ingin masuk ke energi terbarukan PLTS. Risk capacity bergantung pada modal investasi, dukungan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Keputusan, kapasitas tinggi, langsung membangun proyek PLTS skala besar. Kapasitas sedang, mulai dengan proyek kecil 1-5 MW sebagai uji coba. Kapasitas rendah, fokus bertahan pada bisnis inti pembangkit konvensional, sambil memperkuat efisiensi. Pelajaran, strategi. Investasi baru harus sesuai dengan kapasitas risiko finansial dan teknologi. Contoh praktis, penghitungan risk capacity. Pertama, identifikasi data relevan, modal dan ekuitas untuk mengukur kapasitas, risiko finansial, cash flow, dan likuiditas untuk melihat kemampuan menutup kerugian mendadak. Kapasitas operasional, jumlah SDM, kemampuan teknologi, infrastruktur, regulasi, batas minimal sesuai peraturan contoh CAR pada bank. Kedua, gunakan indikator atau rasio debt to equity ratio (DER), menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat menanggung risiko utang. Liquidity ratio, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Capital Adequacy Ratio (CAR), kapasitas perbankan dalam menanggung risiko credit risk exposure versus capacity, membandingkan risiko aktual dengan kapasitas yang tersedia. 3. Hitung risk capacity. Contoh, sebuah perusahaan memiliki ekuitas 500 miliar rupiah.
Berdasarkan kebijakan internal, maksimal 20% ekuitas boleh dipakai untuk menanggung risiko. Maka, risk capacity, 100 miliar rupiah, 4. Interpretasi. Hasil. Jika risiko proyek yang direncanakan, 80 miliar rupiah, masih dalam kapasitas. Jika risiko proyek, 150 miliar rupiah, melebihi kapasitas. Strategi harus disesuaikan, misalnya bertahap atau mencari mitra. Contoh praktis sektor perbankan, data, bank memiliki car capital adequacy ratio 14%. Regulasi OJK mensyaratkan minimal 12%. Capacity bank hanya bisa menanggung risiko tambahan sebesar 2% dari aset tertimbang. Menurut risiko RWA, keputusan, jika ingin menyalurkan kredit baru, bank harus memastikan tambahan kredit tidak membuat CAR jatuh di bawah 12%. Dampak kegagalan mempertimbangkan risk capacity. Pertama, dampak finansial. Kerugian melebihi kemampuan menanggung. Perusahaan bisa mengalami over leverage atau gagal bayar, cash flow terganggu, tidak mampu membiayai operasional harian. Contoh, perusahaan menanggung proyek senilai 200 miliar rupiah, padahal kapasitas risiko hanya 100 miliar rupiah, berujung kebangkrutan. Kedua, dampak operasional. Kelebihan beban over capacity, sistem produksi, SDM, dan teknologi tidak mampu menanggung risiko tambahan, efisiensi turun, produktivitas menurun, dan terjadi lebih banyak downtime. 3. Dampak kepatuhan compliance, pelanggaran regulasi karena kapasitas risiko yang ditentukan regulator tidak dipatuhi, bisa berujung pada sanksi administratif, denda, bahkan pencabutan izin operasi. Contoh, bank melampaui batas minimal CAR, diawasi ketat oleh OJK, atau dikenai pembatasan operasional. 4. Dampak reputasi. Kehilangan kepercayaan investor, klien, maupun masyarakat. Rating kredit bisa turun karena dianggap tidak mampu mengelola risiko. Dalam jangka panjang, sulit menarik modal atau kerjasama baru. 5. Dampak strategis. Rencana bisnis gagal dijalankan. Ekspansi terhenti, inovasi tertunda, organisasi masuk ke dalam mode bertahan karena tidak mampu menyerap risiko yang diambil. Contoh kasus kegagalan organisasi akibat risk capacity yang tidak dikelola internasional. Kodak, 2012. Latar belakang, raksasa fotografi dunia, masalah, tidak mampu menanggung risiko transisi teknologi dari analog ke digital, akibat kehilangan pasar, kapasitas teknologi rendah, bangkrut. Pelajaran, risk capacity dalam inovasi teknologi diabaikan. Nasional, kasus perusahaan properti, latar belakang, ekspansi pembangunan proyek besar di banyak kota, masalah, pasar melemah, regulasi ketat, dan likuiditas terbatas, akibat banyak proyek mangkrak. Gagal serah terima unit ke konsumen. Pelajaran, kapasitas risiko pasar dan finansial diabaikan. Strategi peningkatan risk capacity pelatihan, modal, sistem. Pertama, pengembangan SDM dan pelatihan. Membentuk tenaga kerja yang paham risiko. Program pelatihan ISO 31000 atau COSO, dan risk awareness di semua level. Membentuk risk committee dengan keahlian memadai. Contoh, bank melatih analis kredit agar mampu menghitung risiko default lebih akurat. Kedua, penguatan modal dan likuiditas. Menambah cadangan modal capital buffer, dana kontingensi. Diversifikasi sumber pembiayaan. Memanfaatkan proteksi finansial asuransi, hedging, derivatif. Konta perusahaan energi, melakukan joint venture, agar risiko proyek terbagi. Ketiga, sistem dan teknologi. Menggunakan Risk Management Information System, RMIS, untuk monitoring real-time, analitik data, big data, dan AI untuk prediksi risiko. Penguatan kontrol internal untuk cegah fraud dan error. Contoh, perusahaan
Logistik pakai sistem tracking digital, guna kurangi risiko kehilangan. Keempat, tata kelola dan proses. Menetapkan risk appetite dan tolerance yang jelas, mengintegrasikan risk capacity ke dalam perencanaan strategi. Audit risiko dan evaluasi kapasitas secara berkala. Contoh, manufaktur mengatur batas risiko fluktuasi, harga bahan baku sesuai kapasitas finansial. Implementasi strategi peningkatan risk capacity dievaluasi secara berkala, monitoring berkala, membandingkan target dengan hasil nyata misalnya, jumlah risiko yang berhasil diminimalkan, kesiapan modal, efektivitas sistem. Audit dan review, menilai apakah pelatihan, modal, dan sistem benar-benar meningkatkan kapasitas risiko sesuai kebutuhan organisasi. Penyesuaian strategi. Jika hasil evaluasi menunjukkan kelemahan, strategi diperbaiki atau ditingkatkan, misalnya menambah frekuensi pelatihan, memperbarui sistem, menambah cadangan modal. Pelaporan, hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan untuk manajemen puncak dan menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan.